pemain sinetron Jonathan Frizzy alias Ijong ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran liquid vape mengandung etomidate. Jonathan Frizzy kini ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin, 14 Juli 2025. Sebelum ditahan, Ijong lebih dulu diperiksa di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ia kemudian dibawa petugas ke Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin siang. Ijong diketahui naik mobil tahanan hijau bertuliskan, Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dia tampak duduk di kursi depan bersama seorang anggota Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Tangerang dan sopir. Di mobil tahanan itu, terlihat 3 tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yakni BTR, 26, R, 34, dan Eds, 37, duduk di mobil bagian belakang mobil dengan penjagaan ketat oleh anggota TNI. Jonathan Frizzy dan rombongan tiba di Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Saat turun dari mobil tahanan, Ijong tampak mengenakan pakaian serba hitam, mulai dari hoodie, kaos, celana, hingga topi. Tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulut Jonathan Frizzy. Ia hanya terdiam sejak naik ke mobil tahanan hingga sampai ke lapas. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang Made Agung Deja mengatakan, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada awal Mei 2025, Jonathan Frizzy hanya dikenakan wajib lapor karena kondisi kesehatannya. Namun, lantaran kesehatan Jonathan Frizzy membaik, dia kini ditahan. Ijong ditahan, enggak ada cek ke rumah sakit lagi karena semua terang benderang, untuk rekednya sudah ada semuanya, kata Made saat ditemui di Lapas Pemuda, Buaran, Kota Tangerang, Senin. Sebelumnya, berkas perkara kasus yang menjerat Jonathan Frizzy dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Tangerang pada Jumat, 11 Juli 2025. Berkas Ijong sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Jonathan Frizzy ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam sindikat peredaran cartridge vape yang berisi liquid mengandung etomidate pada Minggu, 4 Mei 2025. Penangkapan dilakukan di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, setelah polisi lebih dulu meringkus 3 rekan Jonathan, yakni BTR, 26, R, 34, dan Eds, 37. Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satres Narkoba pada Sabtu, 3 Mei 2025, sehari sebelum penangkapannya. Atas perbuatannya, Jonathan Frizzy dijerat pasal 435 subsidiar pasal 436 ayat 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Yungto Pasal 55 KUHP. Dia diancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Jonathan Frizzy alias Ijong, artis yang terkenal membintangi sejumlah sinetron tanah air, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Tangerang, tepatnya pada Senin 14 Juli 2025. Ijong ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran liquid vape yang mengandung etomidate atau obat keras. Sebelum ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang, ia terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Ijong dibawa ke lapas menaiki mobil tahanan berwarna hijau bertuliskan Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dari dalam mobil itu diketahui sudah ada 3 tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus serupa, yaitu BTR 26 tahun, ER 34 tahun, dan EDS 37 tahun. Pada saat turun dari mobil, Ijong tampak tertunduk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun saat ditanyai oleh media. Menurut keterangan Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang Made Agung Deja, sejak ditetapkan tersangka pada awal Mei 2025 lalu, Ijong hanya dikenakan wajib lapor karena kondisi kesehatannya. Namun karena terkini kondisi Ijong sudah membaik, tersangka kini telah ditahan. Menurut keterangan Made, hasil pemeriksaan dokter menyebut bahwa kondisi Ijong sudah membaik pasca operasi ambeien.
Meskipun masih ada pembengkakan pada tubuh tersangka dan Ijong kesulitan duduk. Namun ia menjelaskan tak ada perlakuan khusus bagi tersangka atas kondisinya tersebut lantaran sudah diklaim dalam kondisi sehat. Dia dalam keadaan sehat. Untuk penetapan lokasi sendiri, seperti apa sih Pak? Sudah dikasih belum sih? Untuk penetapan penempatan saat ini khusus tahanan baru sesuai SOP kita laksanakan di kamar mengenali masa awal pengenalan lingkungan di dalam lapas. Satu kamar berapa? Satu kamar itu tentatif karena bangunan kami didirikan pada tahun 1924 zaman Belanda, berisi kurang lebih 10 sampai 20 orang. Untuk Saat ini kamar pengenalan kami ada 4 dan terdiri dari 15 tahanan sampai 20. Tentatif itu tergantung dari pelaksanaan putusan hakim dan eksekusi dari kejaksaan, baru kita pindahkan ke blok narapidana. Nah, ini pemeriksaan kesehatan masih berlangsung atau sudah selesai? Saat ini masih berlangsung pemeriksaan dari Jonathan Fitzi. dengan kondisi yang bisa dibilang masih sakit seperti itu, berarti tidak ada spesial untuk penetapan tahanannya sendiri ya? Ruangannya? Itu tergantung dari pemeriksaan dokter kami. Tentunya nanti akan kita mintakan second opinion. Jika diperlukan kita rawat di luar, dipemeriksakan di rumah sakit umum daerah setempat, tentunya dengan koordinasi komunikasi dengan pihak penahan. Saat ini pihak penahan tersebut kejaksaan dari Tangerang Kota. Kalau untuk tahanan baru ini mungkin kegiatannya apa aja sih Pak yang biasa dilakukan di dalam? Menunggu sidang sendiri. Saat ini untuk kegiatan mapenaling tersebut dilaksanakan di dalam blok saja, tidak diperkenankan keluar blok, mengingat harus beradaptasi dengan lingkungan lapas. Apakah sudah boleh dikunjungi oleh pihak keluarga Pemuda Sukabumi ini Pak? Boleh, tapi atas izin pihak penahan. Ada jadwal-jadwal tertentu? Ada jadwal tertentu terkait hari-hari tahanan atau narapidana yang berkunjung. Tentunya untuk kuasa hukum dipersilakan juga, tidak terhitung dengan harinya, kecuali hari libur. Untuk persidangan minggu depan kan Pak, jadi prosedurnya seperti apa? Persidangan itu kita tidak bisa memastikan karena terkait dengan dari pihak kejaksaan dan pengadilan untuk terkait persidangan tersebut. Dari pihak kejaksaan kan sudah menetapkan 7 hari setelah hari itu. Mungkin prosedur yang akan dilakukan dari pihak kejaksaan terhadap lapas gitu ya? Yang pasti nanti dari pihak kejaksaan akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan akan disidangkan di tanggal sekian, hari sekian atau jam sekian. Tentunya kita menunggu surat tersebut untuk pelaksanaan persidangan tersebut, bisa online, bisa offline. Tadi ketika masuk gimana sih Pak? Mungkin ekspresinya Ijong ada terpukul atau gimana Pak? Ketika masuk. Semua tahanan baru yang masuk sini tentunya dalam keadaan sedih, terpukul, dan mengalami shock. Ada yang disampaikan dari yang itu Bertanya mengenai lapas atau ini kan pertama kali ya. lingkungannya. Tadi yang disampaikan oleh Jong adalah terkait kesehatannya, menderita sedikit gangguan kesehatan. Dan kita sampaikan kita memiliki dokter dan perawat, tenaga medis, dan obat yang berkecukupan untuk melayani kesehatan yang bersangkutan. Dan dalam arti di sini yang mencoba ingin memberikan obat di luar dari lapas itu seperti apa sih? Beliau hanya memberikan gambaran bahwa beliau menderita penyakit, ada sedikit keluhan dari gangguan kesehatan. ketika memasuki ruangan tahanan sendiri, mungkin reaksi Ijong atau pertanyaan Ijong di awal itu apa Pak kalau? Saat ini beliau belum masuk ke ruang tahanan karena masih dalam pemeriksaan kesehatan. Oke. Sudah ada informasi tentang penangguhan penahanan mungkin dari dokter? Untuk terkait hal tersebut kita belum menerima informasi dan bukan kewenangan kita. Terima kasih Pak. Pak boleh nambah apa? Nah, menunggu nanti hari ini kita limpah perkara ke pengadilan 7 hari dari hari ini akan ditetapkan jadwal sidang. Nanti kita info teman-teman untuk melakukan sidang pertama di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. 7 hari setelah hari ini? 7 hari setelah kita pelimpahan ke pengadilan. Untuk kondisi kesehatannya Pak? Untuk kondisi kesehatannya masih dalam keadaan sehat. Kemudian cuman masih karena memar. Kemarin tadi malam dilakukan pemeriksaan
di Dr. Siloam, cuman masih ada bengkak sedikit. Untuk posisi duduk Ijong masih agak kesusahan, cuman masih ada bengkak aja sedikit. Untuk yang lainnya kesehatannya normal semua berdasarkan hasil daripada keterangan dokter. Pak Made tadi kan disebutkan kesulitan duduk, ada yang khusus nggak sih mungkin di dalam? Tidak ada kekhususan, semua sama, cuman di dalam hari ini diperiksa oleh klinik di lapas, nanti hasilnya biar di lapas sendiri. Karena kita juga melampirkan hasil dari pemeriksaan kita dinyatakan sehat ya. Semalam sempat berobat lagi di Siloam, itu apa hasilnya? Hasilnya normal. Cuman diberikan infus, kemudian tidak ada diberikan obat, hanya diberikan antibiotik saja melalui infus. Tapi benar ada indikasi kanker, benar? Kalau kanker sementara belum kelihatan, cuman terindikasi masih sangat kecil. Itu dari keterangan Dr. Dio di RSUD Kota Tangerang. Oke, Pak Made, mungkin penempatan Ijong sendiri mungkin menempati di ruangan apa sementara sampai menunggu? Jadi kalau untuk Ijong dengan rekan-rekan yang lain sama, dilakukan isolasi selama 2 minggu, kemudian baru dipindahkan ke blok. Itu udah SOP biasa di lapas. Isi berapa orang, Pak? Satu bloknya sendiri? Kalau blok saya belum tahu ya. Di dalam, karena kita tidak masuk ke dalam. Kita batasan kita sampai penyerahan di sini, secara administrasi dan kesehatan sudah dinyatakan sehat, maka semua kewenangan daripada lapas. Ada yang disampaikan nggak sih Pak dari Ijongnya sendiri? Ijong tetap mengikuti proses hukum, akan tetapi tetap meminta untuk dilakukan penangguhan penahanan. Cuman itu masih kita akan pikirkan dulu, kita dalami dulu apakah penangguhan penahanan ini mempengaruhi apa tidak terhadap kesehatannya. Yang mengajukan permohonan siapa Pak? Dari pihak pengacara. Dari Polres ke sini dari pihak keluarga saat ini belum ada kelihatan, kita masih menunggu juga dari pihak keluarga. Nah, untuk proses penangguhannya masih kita dalami dulu. Nah, kalau untuk inisial S sendiri kan tadi ditaruh di lapas perempuan juga ya, seperti apa Pak? Masih sehat lah. Jadi yang inisial S kondisi dalam keadaan sehat, tidak ada permasalahan. Nanti proses persidangan sama-sama semua, tidak ada perbedaan. Pak Made mau menegaskan aja, ini berarti pertama kali Ijong ditahan atau sebelumnya sempat ditahan? Karena sebelumnya wajib lapor ya di Polres. Di tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan, kemudian setelah dilakukan tahap 2 kita melakukan penahanan. Kemudian kita titip di Polres Bandara. Berarti pertama kali lama sendiri di Polres Bandara penahanan? Dari hari Jumat kemarin, dari kita titipkan. Berlanjut sampai dengan sekarang di Lapas Pemuda. Pemain sinetron Jonathan Frizzy alias Ijong ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran liquid vape mengandung etomidate. Jonathan Frizzy kini ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin, 14 Juli 2025. Sebelum ditahan, Ijong lebih dulu diperiksa di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ia kemudian dibawa petugas ke Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin siang. Ijong diketahui naik mobil tahanan hijau bertuliskan, Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dia tampak duduk di kursi depan bersama seorang anggota Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Tangerang dan sopir. Di mobil tahanan itu, terlihat 3 tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yakni BTR, 26, R, 34, dan H, 37, duduk di mobil bagian belakang mobil dengan penjagaan ketat oleh anggota TNI. Jonathan Frizzy dan rombongan tiba di Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Saat turun dari mobil tahanan, Ijong tampak mengenakan pakaian serba hitam, mulai dari hoodie, kaos, celana, hingga topi. Tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulut Jonathan Frizzy. Ia hanya terdiam sejak naik ke mobil tahanan hingga sampai ke lapas. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang Made Agung Deja mengatakan, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada awal Mei 2025, Jonathan Frizzy hanya dikenakan wajib lapor karena kondisi kesehatannya. Namun, lantaran kesehatan Jonathan Frizzy membaik, dia kini ditahan. Ijong ditahan, enggak ada cek ke rumah sakit lagi karena semua terang benderang, untuk rekednya sudah ada semuanya, kata Made saat ditemui di Lapas Pemuda, Buaran, Kota Tangerang, Senin. Sebelumnya, berkas perkara kasus yang menjerat Jonathan Frizzy dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri,
Kejari, Kota Tangerang pada Jumat, 11 Juli 2025. Berkas Ijong sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Jonathan Frizzy ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam sindikat peredaran Chartrige Vape yang berisi liquid mengandung etomidata pada Minggu, 4 Mei 2025. Penangkapan dilakukan di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, setelah polisi lebih dulu meringkus 3 rekan Jonathan, yakni BTR 26, R 34, dan H 37. Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satres Narkoba pada Sabtu, 3 Mei 2025, sehari sebelum penangkapannya. Atas perbuatannya, Jonathan Frizzy dijerat pasal 435 subsidiar pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Yungto pasal 55 KUHP. Dia diancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Jonathan Frizzy alias Ijong, artis yang terkenal membintangi sejumlah sinetron tanah air, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Tangerang, tepatnya pada Senin 14 Juli 2025. Ijong ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran liquid vape yang mengandung etomidate atau obat keras. Sebelum ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang, ia terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Ijong dibawa ke lapas menaiki mobil tahanan berwarna hijau bertuliskan Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dari dalam mobil itu diketahui sudah ada 3 tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus serupa, yaitu BTR 26 tahun, ER 34 tahun, dan EDS 37 tahun. Pada saat turun dari mobil, Ijong tampak tertunduk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun saat ditanyai oleh media. Menurut keterangan Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang, Made Agung Deja, sejak ditetapkan tersangka pada awal Mei 2025 lalu, Ijong hanya dikenakan wajib lapor karena kondisi kesehatannya. Namun karena terkini kondisi Ijong sudah membaik, tersangka kini telah ditahan. Menurut keterangan Made, hasil pemeriksaan dokter menyebut bahwa kondisi Ijong sudah membaik pasca operasi ambeien. Meskipun masih ada pembengkakan pada tubuh tersangka dan Ijong kesulitan duduk. Namun ia menjelaskan tak ada perlakuan khusus bagi tersangka atas kondisinya tersebut lantaran sudah diklaim dalam kondisi sehat. Beliau dalam keadaan sehat. Untuk penetapan lokasi sendiri, seperti apa sih Pak? Sudah dikasih belum sih? Untuk penetapan penempatan saat ini khusus tahanan baru sesuai SOP kita laksanakan di kamar Maman Ali, masa awal pengenalan lingkungan di dalam lapas. Satu kamar berapa? Satu kamar itu tentatif karena bangunan kami didirikan pada tahun 1924 zaman Belanda, berisi kurang lebih 10 sampai 20 orang. Untuk Saat ini kamar Maman Ali ada 4 dan terdiri dari 15 tahanan sampai 20. Tentatif itu tergantung dari pelaksanaan putusan hakim dan eksekusi dari kejaksaan, baru kita pindahkan ke blok narapidana. Ini pemeriksaan kesehatan masih berlangsung atau sudah selesai? Saat ini masih berlangsung pemeriksaan dari Jonathan Frizzy. Dengan kondisi yang bisa dibilang masih sakit seperti itu, berarti tidak ada spesial untuk penetapan tahanan sendiri ruangannya? Itu tergantung dari pemeriksaan dokter kami, tentunya nanti akan kita mintakan second opinion. Jika diperlukan kita rawat di luar, diperiksakan di rumah sakit umum daerah setempat, tentunya dengan koordinasi komunikasi dengan pihak penahan. Saat ini pihak penahan tersebut kejaksaan dari Tangerang Kota. Kalau untuk tahanan baru ini mungkin kegiatannya apa aja sih Pak yang biasa menuju dilakukan di dalam? menunggu sidang sendiri. Saat ini untuk kegiatan mapenaling tersebut dilaksanakan di dalam blok saja, tidak diperkenankan keluar blok, mengingat harus beradaptasi dengan lingkungan lapas. Apakah sudah boleh dikunjungi oleh pihak keluarga Pemuda seperti ini Pak? Boleh, tapi atas izin pihak penahan.
Ada jadwal-jadwal tertentu? Ada jadwal tertentu terkait hari-hari tahanan atau narapidana yang berkunjung. Tentunya untuk kuasa hukum dipersilakan juga tidak terhitung dengan harinya, kecuali hari libur. Untuk persidangan minggu depan kan Pak, jadi prosedurnya seperti apa? Persidangan itu kita tidak bisa memastikan karena terkait dengan dari pihak kejaksaan dan pengadilan untuk terkait persidangan tersebut. Dari pihak kejaksaan kan sudah menetapkan 7 hari setelah hari ini. Jadi prosedur yang akan dilakukan dari pihak kejaksaan terhadap lapas gitu ya? Yang pasti nanti dari pihak kejaksaan akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan akan disidangkan di tanggal sekian, hari sekian atau jam sekian. Tentunya kita menunggu surat tersebut untuk pelaksanaan persidangan tersebut, bisa online, bisa offline. Tadi ketika masuk gimana sih Pak? Mungkin ekspresinya Ijong ada terpukul atau gimana Pak? Ketika masuk. Semua tahanan baru yang masuk sini tentunya dalam keadaan sedih, terpukul, dan mengalami shock. Ada yang disampaikan dari yang bertanya mengenai lapas atau ini kan pertama kali ya. hubungannya. Tadi yang disampaikan oleh Jong adalah terkait kesehatannya, menderita sedikit gangguan kesehatan. Dan kita sampaikan kita memiliki dokter dan perawat, tenaga medis, dan obat yang berkecukupan untuk melayani kesehatan yang bersangkutan. Dan dalam arti di sini yang mencoba ingin memberikan obat keluar dari lapas itu seperti apa sih? Beliau hanya memberikan gambaran bahwa beliau menderita penyakit, ada sedikit keluhan dari gangguan kesehatan. Ketika memasuki ruangan tahanan sendiri, mungkin reaksi Ijong atau pertanyaan Ijong di awal itu apa Pak kalau boleh? Saat ini beliau belum masuk ke ruang tahanan karena masih dalam pemeriksaan kesehatan. Terus sudah ada informasi tentang penangguhan penahanan itu nggak sih dokter? Untuk terkait hal tersebut kita belum menerima informasi dan bukan kewenangan kita. Terima kasih Pak. Kita menunggu nanti hari ini kita limpah perkara ke pengadilan 7 hari. Dari hari ini akan ditetapkan jadwal sidang. Nanti kita info ke teman-teman untuk melakukan sidang pertama di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. 7 hari setelah hari ini? 7 hari setelah kita pelimpahan ke pengadilan. Untuk kondisi kesehatannya Pak? Untuk kondisi kesehatannya masih dalam keadaan sehat. Kemudian cuman masih karena memar. Kemarin tadi malam dilakukan pemeriksaan di Dr. Siloam, cuman masih ada bengkak sedikit. Untuk posisi duduk Ijong masih agak kesusahan, cuman masih ada bengkak aja sedikit. Untuk yang lainnya kesehatannya normal semua berdasarkan hasil daripada keterangan dokter. Pak Made tadi kan disebutkan kesulitan duduk, ada yang khusus nggak sih mungkin di dalam? Tidak ada kekhususan, semua sama, cuman di dalam hari ini diperiksa oleh klinik di lapas. Nanti hasilnya biar di lapas sentra sendiri. Karena kita juga melampirkan hasil dari pemeriksaan kita dinyatakan sehat ya. Semalam sempat berobat lagi di Siloam, itu apa hasilnya? Hasilnya normal. Cuman diberikan infus, kemudian tidak ada diberikan obat, hanya diberikan antibiotik saja melalui infus. Tapi benar ada indikasi kanker, benar? Kalau kanker sementara belum kelihatan, cuman terindikasi masih sangat kecil. Itu dari keterangan dokter Dio di RSUD Kota Tangerang. Oke, Pak Made, mungkin penempatan Ijong sendiri mungkin menempati di ruangan apa sementara sampai Baik, menunggu? jadi kalau untuk Ijong dengan rekan-rekan yang lain sama, dilakukan isolasi selama 2 minggu, kemudian baru dipindahkan ke blok. Itu udah SOP biasa di lapas. Isi berapa orang Pak? Satu bloknya sendiri Pak? Kalau blok saya belum tahu ya, di dalam karena kita tidak masuk ke dalam. Kita batasan kita sampai penyerahan di sini secara administrasi dan kesehatan sudah dinyatakan sehat, maka semua kewenangan daripada lapas. Ada yang disampaikan nggak sih Pak dari Ijongnya sendiri? Ijong tetap mengikuti proses hukum, akan tetapi tetap meminta untuk dilakukan penangguhan penahanan. Cuman itu masih kita akan pikirkan dulu, kita dalami dulu apakah penangguhan penahanan ini mempengaruhi terhadap kesehatannya. Yang mengajukan permohonan siapa Pak? Dari pihak pengacara. Dari Polres ke sini Dari pihak keluarga saat ini belum ada kelihatan. Kita masih menunggu juga dari pihak keluarga. Untuk proses penangguhannya masih kita dalami dulu. Nah, kalau untuk inisial S sendiri kan tadi ditaruh di lapas perempuan juga ya? Itu seperti apa Pak? Masih sehat lah. Jadi yang
inisial S, kondisi dalam keadaan sehat, tidak ada permasalahan. Nanti proses persidangan sama-sama semua, tidak ada perbedaan. Pak Made mau menegaskan aja, ini berarti pertama kali Ijong ditahan atau sebelum sempat ditahan? Karena sebelumnya wajib lapor ya di Di tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan, kemudian setelah dipindahkan dilakukan tahap 2 ke kita melakukan penahanan. Kemudian kita titip di Polres Bandara. Oh, berarti pertama kali di Polres Bandara penahanan? Dari hari Jumat kemarin, dari kita titipkan. Berlanjut sampai dengan sekarang di Lapas Pemuda. Pemain sinetron Jonathan Frizzy alias Ijong ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran liquid vape mengandung etomidate. Jonathan Frizzy kini ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin, 14 Juli 2025. Sebelum ditahan, Ijong lebih dulu diperiksa di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ia kemudian dibawa petugas ke Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin siang. Ijong diketahui naik mobil tahanan hijau bertuliskan, Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dia tampak duduk di kursi depan bersama seorang anggota Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Tangerang dan sopir. Di mobil tahanan itu, terlihat 3 tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yakni BTR 26, R 34, dan X 37, duduk di mobil bagian belakang mobil dengan penjagaan ketat oleh anggota TNI. Jonathan Frizzy dan rombongan tiba di Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Saat turun dari mobil tahanan, Ijong tampak mengenakan pakaian serba hitam, mulai dari hoodie, kaos, celana, hingga topi. Tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulut Jonathan Frizzy. Ia hanya terdiam sejak naik ke mobil tahanan hingga sampai ke lapas. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang Made Agung Deja mengatakan, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada awal Mei 2025, Jonathan Frizzy hanya dikenakan wajib lapor karena kondisi kesehatannya. Namun, lantaran kesehatan Jonathan Frizzy membaik, dia kini ditahan. Ijong ditahan, enggak ada cek ke rumah sakit lagi karena semua terang benderang, untuk rekednya sudah ada semuanya, kata Made saat ditemui di Lapas Pemuda, Buaran, Kota Tangerang, Senin. Sebelumnya, berkas perkara kasus yang menjerat Jonathan Frizzy dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Tangerang pada Jumat, 11 Juli 2025. Berkas Ijong sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Jonathan Frizzy ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam sindikat peredaran Chartrige Vape yang berisi liquid mengandung etomidate pada Minggu, 4 Mei 2025. Penangkapan dilakukan di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, setelah polisi lebih dulu meringkus 3 rekan Jonathan, yakni BTR 26, R 34, dan X 37. Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satres Narkoba pada Sabtu, 3 Mei 2025, sehari sebelum penangkapannya. Atas perbuatannya, Jonathan Frizzy dijerat pasal 435 subsidiar pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Yungto pasal 55 KUHP. Dia diancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Jonathan Frizzy alias Ijong, artis yang terkenal membintangi sejumlah sinetron tanah air, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Tangerang, tepatnya pada Senin 14 Juli 2025. Ijong ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran liquid vape yang mengandung etomidate atau obat keras. Sebelum ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang, ia terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Ijong dibawa ke lapas menaiki mobil tahanan berwarna hijau bertuliskan Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dari dalam mobil itu diketahui sudah ada 3 tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus serupa, yaitu BTR 26 tahun, ER 34 tahun, dan EDS 37 tahun.
Pada saat turun dari mobil, Ijong tampak tertunduk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun saat ditanyai oleh media. Menurut keterangan Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang, Made Agung Deja, sejak ditetapkan tersangka pada awal Mei 2025 lalu, Ijong hanya dikenakan wajib lapor karena kondisi kesehatannya. Namun karena terkini kondisi Ijong sudah membaik, tersangka kini telah ditahan. Menurut keterangan Made, hasil pemeriksaan dokter menyebut bahwa kondisi Ijong sudah membaik pasca operasi ambeien. Meskipun masih ada pembengkakan pada tubuh tersangka dan Ijong kesulitan duduk. Namun ia menjelaskan tak ada perlakuan khusus bagi tersangka atas kondisinya tersebut lantaran sudah diklaim dalam kondisi sehat. Beliau dalam keadaan sehat. Untuk penetapan waktu sendiri, seperti apa sih Pak? Sudah dikasih belum sih untuk penetapan penempatan saat ini khusus tahanan baru sesuai SOP kita laksanakan di kamar Muhammad Ali, masa awal pengenalan lingkungan di dalam lapas. Satu kamar itu tentatif karena bangunan kami didirikan pada tahun 1924 zaman Belanda, berisi kurang lebih 10 sampai 20 orang. Saat ini kamar maupun ini ada 4 dan terdiri dari 15 tahanan sampai 20. Tentatif itu tergantung dari pelaksanaan putusan hakim dan eksekusi dari kejaksaan, baru kita pindahkan ke blok narapidana. Nah, ini pemeriksaan kesehatan masih berlangsung atau sudah selesai? Saat ini masih berlangsung pemeriksaan dari Jonathan Fiksi. Dengan kondisi yang bisa dibilang masih sakit seperti itu, berarti tidak ada spesial untuk penetapan Pak Hani sendiri ruangannya? Itu tergantung dari pemeriksaan dokter kami. Tentunya nanti akan kita mintakan second opinion. Jika diperlukan kita rawat di luar, dipemeriksakan di rumah sakit umum daerah setempat, tentunya dengan komunikasi dengan pihak penahan. Saat ini pihak penahan tersebut kejaksaan dari Tangerang Kota. Kalau untuk tahanan baru ini mungkin kegiatannya apa aja sih Pak yang biasa dilakukan? Menunggu sidang sendiri. Saat ini untuk kegiatan mapenaling tersebut dilaksanakan di dalam blok saja, tidak diperkenankan keluar blok, mengingat harus beradaptasi dengan lingkungan lapas. Apakah sudah boleh dikunjungi oleh pihak keluarga pemuda seperti ini Pak? Boleh, tapi atas izin pihak penahan. Ada jadwal-jadwal tertentu? Ada jadwal tertentu terkait hari-hari tahanan atau narapidana yang berkunjung. Tentunya untuk kuasa hukum dipersilakan juga tidak terhitung dengan harinya, kecuali hari libur. Untuk persidangan minggu depan kan Pak, jadi prosedurnya seperti apa? Persidangan itu kita tidak bisa memastikan karena terkait dengan dari pihak kejaksaan dan pengadilan untuk terkait persidangan tersebut. Dari pihak kejaksaan kan sudah menetapkan 7 hari setelah hari ini. Mungkin prosedur yang akan dilakukan dari pihak kejaksaan terhadap lapas gitu. Yang pasti nanti dari pihak kejaksaan akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan akan disidangkan di tanggal sekian, hari sekian atau jam sekian. Tentunya kita menunggu surat tersebut untuk pelaksanaan persidangan tersebut, bisa online, bisa offline. Tadi ketika masuk gimana sih Pak? Mungkin ekspresinya Ijong ada terpukul atau gimana Pak? Ketika masuk. Semua tahanan baru yang masuk sini tentunya dalam keadaan sedih, terpukul, dan mengalami shock. Ada yang disampaikan dari pihak itu bertanya mengenai lapas atau ini kan pertama kali ya lingkungannya. Tadi yang disampaikan oleh Jong adalah terkait kesehatannya, menderita sedikit gangguan kesehatan. Dan kita sampaikan kita memiliki dokter dan perawat, tenaga medis, dan obat yang berkecukupan untuk melayani kesehatan yang bersangkutan. Dan di dalam hati di sini Ijong mencoba ingin memberikan obat di luar dari lapas itu seperti apa sih? Beliau hanya memberikan gambaran bahwa beliau menderita penyakit, ada sedikit keluhan dari gangguan kesehatan. Ketika memasuki ruangan tahanan sendiri, mungkin reaksi Ijong atau pertanyaan Ijong di awal itu apa Pak kalau boleh? Saat ini beliau belum masuk ke ruang tahanan karena masih dalam pemeriksaan kesehatan. Oke. Sudah ada informasi tentang penangguhan penahanan itu nggak sih? Untuk terkait hal tersebut kita belum menerima informasi dan bukan kewenangan kita.
Kita menunggu nanti hari ini kita limpah perkara ke pengadilan 7 hari. Dari hari ini akan ditetapkan jadwal sidang. Nanti kita info teman-teman untuk melakukan sidang pertama di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. 7 hari setelah hari ini? 7 hari setelah kita pelimpahan ke pengadilan. Untuk kondisi kesehatannya Bang? Untuk kondisi kesehatannya masih dalam keadaan sehat. Kemudian cuman masih karena memar. Kemarin tadi malam dilakukan pemeriksaan di Dr. Siloam, cuman masih ada bengkak sedikit. Untuk posisi duduk Ijong masih agak besar, cuman masih ada bengkak aja sedikit. Untuk yang lainnya kesehatannya normal semua berdasarkan hasil daripada keterangan dokter. Pak Made tadi kan disebutkan kesulitan duduk, ada yang khusus nggak sih mungkin di dalam? Tidak ada kekhususan, semua sama, cuman di dalam hari ini diperiksa oleh klinik di lapas. Nanti hasilnya biar di lapas sentral sendiri. Karena kita juga melampirkan hasil dari pemeriksaan kita menyatakan sehat ya. Kemarin sempat berobat lagi di Siloam, itu apa hasilnya? Hasilnya normal. Cuman diberikan infus, kemudian tidak ada diberikan obat, hanya diberikan antibiotik saja melalui infus. Tapi benar ada indikasi kanker benar? Kalau kanker sementara belum kelihatan, cuman terindikasi masih sangat kecil. Itu dari keterangan Dokter Dio di RSUD Kota Tangerang. Oke, Pak Made, mungkin penempatan Ijong sendiri mungkin menempati di ruangan apa sementara sampai menunggu? Jadi kalau untuk Ijong dengan rekan-rekan yang lain sama, dilakukan isolasi selama 2 minggu, kemudian baru dipindahkan ke blok. Itu udah SOP biasa di lapas. Isi berapa orang Pak? Satu bloknya sendiri? Kalau blok saya belum tahu ya. Di dalam karena kita tidak masuk ke dalam. Kita batasan kita sampai penyerahan di sini secara administrasi dan kesehatan sudah menyatakan sehat, maka semua kewenangan daripada lapas. Ada yang disampaikan nggak sih Pak dari Ijongnya sendiri? Ijong tetap mengikuti proses hukum, tapi tetap meminta untuk dilakukan penangguhan penahanan. Cuman itu masih kita akan pikirkan dulu, kita dalami dulu apakah penangguhan penahanan ini mempengaruhi apa tidak terhadap kesehatan. Yang mengajukan permohonan siapa Pak? Dari pihak pengacara. Dari Polres ke sini dari pihak keluarga saat ini belum ada kelihatan, kita masih menunggu juga dari pihak keluarga. Cuma untuk proses penangguhannya masih kita dalami dulu. Pak, kalau untuk inisial S sendiri kan tadi ditaruh di lapas perempuan juga ya, seperti apa Pak? Masih sehat lah. Jadi yang inisial S kondisi dalam keadaan sehat, tidak ada permasalahan. Nanti proses persidangan sama-sama semua tidak ada perbedaan. Pak Made mau menegaskan aja, ini berarti pertama kali Ijong ditahan atau sebelum sempat ditahan? Karena sebelumnya wajib lapor ya di Polres. Di tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan, kemudian setelah dilakukan tahap 2 kita melakukan penahanan. Kemudian kita titip di Polres Bandara. Berarti pertama kali lama sendiri di Polres Bandara penahanan? Dari hari Jumat kemarin, dari kita titipkan. Berlanjut sampai dengan sekarang di Lapas Pemuda. Pemain sinetron Jonathan Frizzy alias Ijong ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran liquid vape mengandung etomidate. Jonathan Frizzy kini ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin, 14 Juli 2025. Sebelum ditahan, Ijong lebih dulu diperiksa di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ia kemudian dibawa petugas ke Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin siang. Ijong diketahui naik mobil tahanan hijau bertuliskan, Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dia tampak duduk di kursi depan bersama seorang anggota Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Tangerang dan sopir. Di mobil tahanan itu, terlihat 3 tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yakni BTR, 26, R, 34, dan H, 37, duduk di mobil bagian belakang mobil dengan penjagaan ketat oleh anggota TNI. Jonathan Frizzy dan rombongan tiba di Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Saat turun dari mobil tahanan, Ijong tampak mengenakan pakaian serba hitam, mulai dari hoodie, kaos, celana, hingga topi. Tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulut Jonathan Frizzy. Ia hanya terdiam sejak naik ke mobil tahanan hingga sampai ke lapas. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang Made Agung Deja mengatakan,
Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada awal Mei 2025, Jonathan Frizzy hanya dikenakan wajib lapor karena kondisi kesehatannya. Namun, lantaran kesehatan Jonathan Frizzy membaik, dia kini ditahan. Ijong ditahan, enggak ada cek ke rumah sakit lagi karena semua terang benderang, untuk rekednya sudah ada semuanya, kata Made saat ditemui di Lapas Pemuda, Buaran, Kota Tangerang, Senin. Sebelumnya, berkas perkara kasus yang menjerat Jonathan Frizzy dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Tangerang pada Jumat, 11 Juli 2025. Berkas Ijong sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Jonathan Frizzy ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam sindikat peredaran Chartrige Vape yang berisi liquid mengandung etomidata pada Minggu, 4 Mei 2025. Penangkapan dilakukan di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, setelah polisi lebih dulu meringkus 3 rekan Jonathan, yakni BTR 26, R 34, dan H 37. Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satres Narkoba pada Sabtu, 3 Mei 2025, sehari sebelum penangkapannya. Atas perbuatannya, Jonathan Frizzy dijerat pasal 435 subsidiar pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Yungto pasal 55 KUHP. Dia diancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Jonathan Frizzy alias Ijong, artis yang terkenal membintangi sejumlah sinetron tanah air, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Tangerang, tepatnya pada Senin 14 Juli 2025. Ijong ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran liquid vape yang mengandung etomidate atau obat keras. Sebelum ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang, ia terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Ijong dibawa ke lapas menaiki mobil tahanan berwarna hijau bertuliskan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dari dalam mobil itu diketahui sudah ada 3 tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus serupa, yaitu BTR 26 tahun, ER 34 tahun, dan EDS 37 tahun. Pada saat turun dari mobil, Ijong tampak tertunduk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun saat ditanyai oleh media. Menurut keterangan Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang, Made Agung Deja, sejak ditetapkan tersangka pada awal Mei 2025 lalu, Ijong hanya dikenakan wajib lapor karena kondisi kesehatannya. Namun karena terkini kondisi Ijong sudah membaik, tersangka kini telah ditahan. Menurut keterangan Made, hasil pemeriksaan dokter menyebut bahwa kondisi Ijong sudah membaik pasca operasi ambeien. Meskipun masih ada pembengkakan pada tubuh tersangka dan Ijong kesulitan duduk. Namun ia menjelaskan tak ada perlakuan khusus bagi tersangka atas kondisinya tersebut lantaran sudah diklaim dalam kondisi sehat. Dia dalam keadaan sehat. Untuk penetapan waktu sendiri, seperti apa sih Pak? Sudah dikasih belum sih? Untuk penetapan penempatan saat ini khusus tahanan baru sesuai SOP kita laksanakan di kamar mengenali masa awal pengenalan lingkungan di dalam lapas. Satu kamar berapa? Satu kamar itu tentatif karena bangunan kami didirikan pada tahun 1924 zaman Belanda, berisi kurang lebih 10 sampai 20 orang. Untuk saat ini kamar maupun alkina ada 4 dan terdiri dari 15 tahanan sampai 20. Tentatif itu tergantung dari pelaksanaan putusan hakim dan eksekusi dari kejaksaan, baru kita pindahkan ke blok narapidana. Ini pemeriksaan kesehatan masih berlangsung atau sudah selesai? Saat ini masih berlangsung pemeriksaan dari Jonathan Frizzy. Dengan kondisi yang bisa dibilang masih sakit seperti itu, berarti tidak ada spesial untuk penetapan tahanan sendiri ya? Ruangannya? Itu tergantung dari pemeriksaan dokter kami. Tentunya nanti akan kita mintakan second opinion. Jika diperlukan kita rawat di luar, dipemeriksakan di rumah sakit umum daerah setempat
tentunya dengan koordinasi komunikasi dengan pihak penahan. Saat ini pihak penahan tersebut Kejaksaan dari Tangerang Kota. Kalau untuk tahanan baru ini mungkin kegiatannya apa aja sih Pak yang biasa menuju dilakukan di dalam? menunggu sidang sendiri. Saat ini untuk kegiatan mapenaling tersebut dilaksanakan di dalam blok saja, tidak diperkenankan keluar blok, mengingat harus beradaptasi dengan lingkungan lapas. Apakah sudah boleh dikunjungi oleh pihak keluarga pemuda seperti ini, Pak? Boleh, tapi atas izin pihak penahan. Ada jadwal-jadwal tertentu? Ada jadwal tertentu terkait hari-hari tahanan atau narapidana yang berkunjung. Tentunya untuk kuasa hukum dipersilakan juga tidak terhitung dengan harinya, kecuali hari libur. Untuk persidangan minggu depan kan Pak, itu prosedurnya seperti apa? Persidangan itu kita tidak bisa memastikan karena terkait dengan dari pihak kejaksaan dan pengadilan untuk terkait persidangan tersebut. Dan pihak kejaksaan kan sudah menetapkan 7 hari setelah hari ini. Mungkin prosedur yang akan dilakukan dari pihak kejaksaan terhadap lapas gitu ya. Yang pasti nanti dari pihak kejaksaan akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan akan disidangkan di tanggal sekian, hari sekian atau jam sekian. Tentunya kita menunggu surat tersebut untuk pelaksanaan persidangan tersebut, bisa online, bisa offline. Tadi ketika masuk gimana sih Pak? Mungkin ekspresinya Ijong ada terpukul atau gimana Pak? Ketika masuk. Semua tahanan baru yang masuk sini tentunya dalam keadaan sedih, terpukul, dan mengalami shock. Ada yang disampaikan dari yang Bertanya mengenai lapas atau ini kan pertama kali ya. hubungannya. Tadi yang disampaikan oleh Jong adalah terkait kesehatannya, menderita sedikit gangguan kesehatan. Dan kita sampaikan kita memiliki dokter dan perawat, tenaga medis, dan obat yang berkecukupan untuk melayani kesehatan yang bersangkutan. Dan di dalam hati di sini yang mencoba ingin memberikan obat keluar dari lapas itu seperti apa sih? Beliau hanya memberikan gambaran bahwa beliau menderita penyakit, ada sedikit keluhan dari gangguan kesehatan. Ketika memasuki ruangan tahanan sendiri, mungkin reaksi Ijong atau pertanyaan Ijong di awal itu apa Pak kalau boleh? Saat ini beliau belum masuk ke ruang tahanan karena masih dalam pemeriksaan kesehatan. Terus sudah ada informasi tentang penangguhan penahanan itu nggak sih, Dokter? Untuk terkait hal tersebut kita belum menerima informasi dan bukan kewenangan kita. Terima kasih Pak. Pak boleh nama apa? Kita menunggu nanti hari ini kita limpah perkara ke pengadilan 7 hari. Dari hari ini akan ditetapkan jadwal sidang. Nanti kita info teman-teman untuk melakukan sidang pertama di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. 7 hari setelah hari ini? 7 hari setelah kita pelimpahan ke pengadilan. Untuk kondisi kesehatannya Pak? Untuk kondisi kesehatannya masih dalam keadaan sehat. Kemudian cuman masih karena memar. Kemarin tadi malam dilakukan pemeriksaan di Dr. Siloam. Cuman masih ada bengkak sedikit. Untuk posisi duduk Ijong masih agak kesusahan. Cuman masih agak bengkak aja sedikit. Untuk yang lainnya kesehatannya normal semua berdasarkan hasil daripada keterangan dokter. Bang Adi tadi kan disebutkan kesulitan duduk, ada yang khusus nggak sih mungkin di dalam? Tidak ada kekhususan, semua sama. Cuman di dalam hari ini diperiksa oleh klinik di lapas. Nanti hasilnya biar di lapas di sini sendiri. Karena kita juga melampirkan hasil dari pemeriksaan kita menyatakan sehat ya. Semalam sempat berobat lagi di Siloam, itu apa hasilnya? Hasilnya normal. Cuman diberikan infus, kemudian tidak ada diberikan obat, hanya diberikan antibiotik saja melalui infus. Tapi apa benar ada indikasi kanker benar? Kalau kanker sementara belum kelihatan, cuman terindikasi masih sangat kecil. Itu dari keterangan Dokter Dio di RSUD Kota Tangerang. Oke, Pak Mada, mungkin penempatan Ijong sendiri mungkin menempati di ruangan apa sementara sampai menunggu? Jadi kalau untuk Ijong dengan rekan-rekan yang lain sama, dilakukan isolasi selama 2 minggu, kemudian baru dipindahkan ke blok. Itu udah SOP biasa di lapas. Isi berapa orang Pak? Satu bloknya sendiri? Kalau blok saya belum tahu ya. Di dalam karena kita tidak masuk ke dalam. Kita batasan kita sampai penyerahan di sini secara administrasi dan kesehatan sudah menyatakan sehat. Maka semua kewenangan daripada lapas. Ada yang disampaikan nggak sih Pak dari Ijongnya sendiri? Ijong tetap mengikuti proses hukum, tapi tetap meminta untuk dilakukan penangguhan penahanan. Cuman itu masih kita akan pikirkan dulu, kita dalami dulu
apakah penangguhan penahanan ini mempengaruhi apa tidak terhadap kesehatan. Yang mengajukan permohonan siapa, Pak? Dari pihak pengacara. Dari Polres ke sini Dari pihak keluarga saat ini belum ada kelihatan. Kita masih menunggu juga dari pihak keluarga. Nah, untuk proses penangguhannya masih kita dalami dulu. Nah, kalau untuk inisial S sendiri kan tadi ditaruh di lapas perempuan juga ya, seperti apa Pak? Oh, masih sehat lah. Jadi yang inisial S kondisi dalam keadaan sehat, tidak ada permasalahan. Nanti proses persidangan sama-sama semua tidak ada perbedaan. Pak Made mau menegaskan aja nih, berarti pertama kali Ijong ditahan atau sebelum sempat ditahan, karena sebelumnya wajib lapor ya di Polres? Di tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan, kemudian setelah dipindahkan dilakukan tahap 2 ke kita melakukan penahanan. Kemudian kita titip di Polres Bandara. Oh, berarti pertama kali sendiri di Polres Bandara penahanan? Dari hari Jumat kemarin, dari kita titipkan. Berlanjut sampai dengan sekarang di Lapas Pemuda. Pemain sinetron Jonathan Frizzy alias Ijong ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran liquid vape mengandung etomidate. Jonathan Frizzy kini ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin, 14 Juli 2025. Sebelum ditahan, Ijong lebih dulu diperiksa di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ia kemudian dibawa petugas ke Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin siang. Ijong diketahui naik mobil tahanan hijau bertuliskan, Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dia tampak duduk di kursi depan bersama seorang anggota Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Tangerang dan sopir. Di mobil tahanan itu, terlihat 3 tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yakni BTR 26, R 34, dan Eds 37, duduk di mobil bagian belakang mobil dengan penjagaan ketat oleh anggota TNI. Jonathan Frizzy dan rombongan tiba di Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Saat turun dari mobil tahanan, Ijong tampak mengenakan pakaian serba hitam, mulai dari hoodie, kaos, celana, hingga topi. Tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulut Jonathan Frizzy. Ia hanya terdiam sejak naik ke mobil tahanan hingga sampai ke lapas. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang Made Agung Deja mengatakan, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada awal Mei 2025, Jonathan Frizzy hanya dikenakan wajib lapor karena kondisi kesehatannya. Namun, lantaran kesehatan Jonathan Frizzy membaik, dia kini ditahan. Ijong ditahan, enggak ada cek ke rumah sakit lagi karena semua terang benderang, untuk rekernya sudah ada semuanya, kata Made saat ditemui di Lapas Pemuda, Buaran, Kota Tangerang, Senin. Sebelumnya, berkas perkara kasus yang menjerat Jonathan Frizzy dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Tangerang pada Jumat, 11 Juli 2025. Berkas Ijong sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Jonathan Frizzy ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam sindikat peredaran cartridge vape yang berisi liquid mengandung etomidate pada Minggu, 4 Mei 2025. Penangkapan dilakukan di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, setelah polisi lebih dulu meringkus 3 rekan Jonathan, yakni BTR 26, R 34, dan Eds 37. Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satres Narkoba pada Sabtu, 3 Mei 2025, sehari sebelum penangkapannya. Atas perbuatannya, Jonathan Frizzy dijerat pasal 435 subsidiar pasal 436 ayat 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Yungto Pasal 55 KUHP. Dia diancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Jonathan Frizzy alias Ijong, artis yang terkenal membintangi sejumlah sinetron tanah air, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Tangerang, tepatnya pada Senin 14 Juli 2025. Ijong ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran liquid vape yang mengandung etomidate atau obat keras.
Sebelum ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang, ia terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Ijong dibawa ke lapas menaiki mobil tahanan berwarna hijau bertuliskan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dari dalam mobil itu diketahui sudah ada 3 tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus serupa, yaitu BTR 26 tahun, ER 34 tahun, dan EDS 37 tahun. Pada saat turun dari mobil, Ijong tampak tertunduk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun saat ditanyai oleh media. Menurut keterangan Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang, Made Agung Deja, sejak ditetapkan tersangka pada awal Mei 2025 lalu, Ijong hanya dikenakan wajib lapor karena kondisi kesehatannya. Namun karena terkini kondisi Ijong sudah membaik, tersangka kini telah ditahan. Menurut keterangan Made, hasil pemeriksaan dokter menyebut bahwa kondisi Ijong sudah membaik pasca operasi ambeien. Meskipun masih ada pembengkakan pada tubuh tersangka dan Ijong kesulitan duduk. Namun ia menjelaskan tak ada perlakuan khusus bagi tersangka atas kondisinya tersebut lantaran sudah diklaim dalam kondisi sehat. Dia dalam keadaan sehat. Untuk penetapan waktu sendiri, seperti apa sih Pak? Sudah dikasih belum sih? Untuk penetapan penempatan saat ini khusus tahanan baru sesuai SOP kita laksanakan di kamar pengenaling masa awal pengenalan lingkungan di dalam lapas. Satu kamar berapa? Satu kamar itu tentatif karena bangunan kami didirikan pada tahun 1924 zaman Belanda, berisi kurang lebih 10 sampai 20 orang. Untuk saat ini kamar pengenaling ada 4 dan terdiri dari 15 tahanan sampai 20. Tentatif itu tergantung dari pelaksanaan putusan hakim dan eksekusi dari kejaksaan, baru kita pindahkan ke blok narapidana. Ini pemeriksaan kesehatan masih berlangsung atau sudah selesai? Saat ini masih berlangsung pemeriksaan dari Jonathan Fitzi. Dengan kondisi yang bisa dibilang masih sakit seperti itu, berarti tidak ada spesial untuk penetapan tahanan sendiri ya? Ruangannya? Itu tergantung dari pemeriksaan dokter kami, tentunya nanti akan kita mintakan second opinion. Jika diperlukan kita rawat di luar, dipemeriksakan di rumah sakit umum daerah setempat, tentunya dengan komunikasi dengan pihak penahan. Saat ini pihak penahan tersebut kejaksaan dari Tangerang Kota. Kalau untuk tahanan baru ini mungkin kegiatannya apa aja sih Pak yang biasa menuju menunggu sidang sendiri? Saat ini untuk kegiatan mapenaling tersebut dilaksanakan di dalam blok saja, tidak diperkenankan keluar blok, mengingat harus beradaptasi dengan lingkungan lapas. Apakah sudah boleh dikunjungi oleh pihak keluarga pemuda seperti ini? Boleh, tapi atas izin pihak penahan. Ada jadwal-jadwal tertentu? Ada jadwal tertentu terkait hari-hari tahanan atau narapidana yang berkunjung. Tentunya untuk kuasa hukum dipersilakan juga, tidak terhitung dengan harinya, kecuali hari libur. Untuk persidangan minggu depan kan Pak, itu prosedurnya seperti apa? Persidangan itu kita tidak bisa memastikan karena terkait dengan dari pihak kejaksaan dan pengadilan untuk terkait persidangan tersebut. Dari pihak kejaksaan kan sudah menetapkan 7 hari setelah hari itu. Mungkin prosedur yang akan dilakukan dari pihak kejaksaan terhadap lapas gitu ya? Yang pasti nanti dari pihak kejaksaan akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan akan disidangkan di tanggal sekian, hari sekian atau jam sekian. Tentunya kita menunggu surat tersebut untuk melaksanakan persidangan tersebut, bisa online, bisa offline. Tadi ketika masuk gimana sih Pak? Mungkin ekspresinya Ijong ada terpukul atau gimana Pak? Ketika masuk. Semua tahanan baru yang masuk sini tentunya dalam keadaan sedih, terpukul, dan mengalami shock. Ada yang disampaikan dari Ijong itu? Bertanya mengenai lapas atau pertama kali ya. lingkungannya. Tadi yang disampaikan oleh Ijong adalah terkait kesehatannya, menderita sedikit gangguan kesehatan. Dan kita sampaikan kita memiliki dokter dan perawat, tenaga medis, dan obat yang berkecukupan untuk melayani kesehatan yang bersangkutan. Dan dalam hati di sini Ijong mencoba ingin mencari obat keluar dari lapas itu seperti apa sih?
beliau hanya memberikan gambaran bahwa beliau menderita penyakit, ada sedikit keluhan dari gangguan kesehatan. Ketika memasuki ruangan tahanan sendiri, mungkin reaksi Ijong atau pertanyaan Ijong di awal itu apa Pak kalau boleh? Saat ini beliau belum masuk ke ruang tahanan karena masih dalam pemeriksaan kesehatan. Sudah ada informasi tentang penangguhan penahanan mungkin dari dokter? Untuk terkait hal tersebut kita belum menerima informasi dan bukan kewenangan kita. Terima kasih Pak. Kita menunggu nanti hari ini kita limpah perkara ke pengadilan 7 hari. Dari hari ini akan ditetapkan jadwal sidang. Nanti kita info teman-teman untuk melakukan sidang pertama di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. 7 hari setelah hari ini? 7 hari setelah kita pelimpahan ke pengadilan. Untuk kondisi kesehatannya Bang? Untuk kondisi kesehatannya masih dalam keadaan sehat. Kemudian cuman masih karena memar. Kemarin tadi malam dilakukan pemeriksaan di Dr. Siloam. Cuman masih ada bengkak sedikit. Untuk posisi duduk Ijong masih agak besar. Cuman masih agak bengkak aja sedikit. Untuk yang lainnya kesehatannya normal semua berdasarkan hasil daripada keterangan dokter. Pak Made tadi kan disebutkan kesulitan duduk, ada yang khusus nggak sih mungkin di dalam? Tidak ada kekhususan, semua sama. Cuman di dalam hari ini diperiksa oleh klinik di lapas. Nanti hasilnya biar di lapas di sini sendiri. Karena kita juga melampirkan hasil dari pemeriksaan kita dinyatakan sehat ya. Kemarin sempat berobat lagi di Siloam, itu apa hasilnya? Hasilnya normal. Cuman diberikan infus, kemudian tidak ada diberikan obat, hanya diberikan antibiotik saja melalui infus. Tapi benar ada indikasi kanker, benar? Kalau kanker sementara belum kelihatan, cuman terindikasi masih sangat kecil. Itu dari keterangan Dokter Dio di RSUD Kota Tangerang. Oke, Pak Made, mungkin penempatan Ijong sendiri mungkin menempati di ruangan apa sementara sampai menunggu? Jadi kalau untuk Ijong dengan rekan-rekan yang lain sama, dilakukan isolasi selama 2 minggu, kemudian baru dipindahkan ke blok. Itu udah SOP biasa di lapas. Isi berapa orang Pak? Satu bloknya sendiri Pak? Kalau blok saya belum tahu ya. Di dalam karena kita tidak masuk ke dalam. Kita batasan kita sampai penyerahan di sini secara administrasi dan kesehatan sudah dinyatakan sehat. Maka semua kewenangan daripada lapas. Ada yang disampaikan nggak sih Pak dari Ijongnya sendiri? Ijong tetap mengikuti proses hukum, akan tetapi tetap meminta untuk dilakukan penangguhan penahanan. Cuman itu masih kita akan pikirkan dulu. Kita dalami dulu apakah penangguhan penahanan ini mempengaruhi terhadap kesehatannya. Yang mengajukan permohonan siapa Pak? Dari pihak pengacara. Dari Polres ke sini dari pihak keluarga saat ini belum ada kelihatan. Kita masih menunggu juga dari pihak keluarga. Nah, untuk proses penangguhannya masih kita dalami dulu. Nah, kalau untuk inisial S sendiri kan tadi ditaruh di lapas perempuan juga ya? Seperti apa Pak? Masih sehat lah. Jadi yang inisial S kondisi dalam keadaan sehat, tidak ada permasalahan. Nanti proses persidangan sama-sama semua, tidak ada perbedaan. Pak Made mau menegaskan aja nih, berarti pertama kali Ijong ditahan atau sebelum sempat ditahan? Karena kan sebelumnya wajib lapor ya di Polres. Di tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan. Kemudian setelah dipindahkan dilakukan tahap 2 ke kita melakukan penahanan. Kemudian kita titip di Polres Bandara. Berarti pertama kali lama sendiri di Polres Bandara penahanan? Dari hari Jumat kemarin dari kita titipkan. Berlanjut sampai dengan sekarang di Lapas Pemuda. Pemain sinetron Jonathan Frizzy alias Ijong ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran liquid vape mengandung etomidate. Jonathan Frizzy kini ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin, 14 Juli 2025. Sebelum ditahan, Ijong lebih dulu diperiksa di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ia kemudian dibawa petugas ke Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin siang. Ijong diketahui naik mobil tahanan hijau bertuliskan, Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dia tampak duduk di kursi depan bersama seorang anggota Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Tangerang dan sopir. Di mobil tahanan itu, terlihat 3 tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yakni BTR, 26, R, 34, dan H, 37, duduk di mobil bagian belakang mobil dengan penjagaan ketat oleh anggota TNI. Jonathan Frizzy dan rombongan tiba di Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin pukul 11.59 waktu Indonesia Barat.
Saat turun dari mobil tahanan, Ijong tampak mengenakan pakaian serba hitam, mulai dari hoodie, kaos, celana, hingga topi. Tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulut Jonathan Frizzy. Ia hanya terdiam sejak naik ke mobil tahanan hingga sampai ke lapas. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang Made Agung Deja mengatakan, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada awal Mei 2025, Jonathan Frizzy hanya dikenakan wajib lapor karena kondisi kesehatannya. Namun, lantaran kesehatan Jonathan Frizzy membaik, dia kini ditahan. Ijong ditahan, enggak ada cek ke rumah sakit lagi karena semua terang benderang, untuk rekednya sudah ada semuanya, kata Made saat ditemui di Lapas Pemuda, Buaran, Kota Tangerang, Senin. Sebelumnya, berkas perkara kasus yang menjerat Jonathan Frizzy dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Tangerang pada Jumat, 11 Juli 2025. Berkas Ijong sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Jonathan Frizzy ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam sindikat peredaran Chartrige Vape yang berisi liquid mengandung etomidata pada Minggu, 4 Mei 2025. Penangkapan dilakukan di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, setelah polisi lebih dulu meringkus 3 rekan Jonathan, yakni BTR 26, R 34, dan H 37. Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satres Narkoba pada Sabtu, 3 Mei 2025, sehari sebelum penangkapannya. Atas perbuatannya, Jonathan Frizzy dijerat pasal 435 subsidiar pasal 436 ayat 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Yungto Pasal 55 KUHP. Dia diancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Jonathan Frizzy alias Ijong, artis yang terkenal membintangi sejumlah sinetron tanah air, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Tangerang, tepatnya pada Senin 14 Juli 2025. Ijong ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran liquid vape yang mengandung etomidate atau obat keras. Sebelum ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang, ia terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Ijong dibawa ke lapas menaiki mobil tahanan berwarna hijau bertuliskan Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dari dalam mobil itu diketahui sudah ada 3 tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus serupa, yaitu BTR 26 tahun, ER 34 tahun, dan EDS 37 tahun. Pada saat turun dari mobil, Ijong tampak tertunduk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun saat ditanyai oleh media. Menurut keterangan Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang Made Agung Deja, sejak ditetapkan tersangka pada awal Mei 2025 lalu, Ijong hanya dikenakan wajib lapor karena kondisi kesehatannya. Namun karena terkini kondisi Ijong sudah membaik, tersangka kini telah ditahan. Menurut keterangan Made, hasil pemeriksaan dokter menyebut bahwa kondisi Ijong sudah membaik pasca operasi ambeien. Meskipun masih ada pembengkakan pada tubuh tersangka dan Ijong kesulitan duduk. Namun ia menjelaskan tak ada perlakuan khusus bagi tersangka atas kondisinya tersebut lantaran sudah diklaim dalam kondisi sehat. Dia dalam keadaan sehat. Untuk penetapan waktu sendiri, seperti apa sih Pak? Sudah dikasih belum sih? Untuk penetapan penempatan saat ini khusus tahanan baru sesuai SOP kita laksanakan di kamar Muhammad Ali, masa awal pengenalan lingkungan di dalam lapas. Satu kamar berapa? Satu kamar itu tentatif karena bangunan kami didirikan pada tahun 1924 zaman Belanda, berisi kurang lebih 10 sampai 20 orang. Untuk saat ini Saat ini kamar maupun kimia ada 4 dan terdiri dari 15 tahanan sampai 20. Tentatif itu tergantung dari pelaksanaan putusan hakim dan eksekusi dari kejaksaan, baru kita pindahkan ke blok narapidana.
Nah, ini pemeriksaan kesehatan masih berlangsung atau sudah selesai? Saat ini masih berlangsung pemeriksaan dari Jonathan Frizzy. Dengan kondisi yang bisa dibilang masih sakit seperti itu, berarti tidak ada spesial untuk penetapan Pak Hani sendiri ya? Ruangannya? Itu tergantung dari pemeriksaan dokter kami. Tentunya nanti akan kita mintakan second opinion. Jika diperlukan kita rawat di luar, dipemeriksakan di rumah sakit umum daerah setempat, tentunya dengan komunikasi dengan pihak penahan. Saat ini pihak penahan tersebut kejaksaan dari Tangerang Kota. Kalau untuk tahanan baru ini mungkin kegiatannya apa aja sih Pak yang biasa dilakukan di dalam? Menunggu sidang sendiri. Saat ini untuk kegiatan mapenaling tersebut dilaksanakan di dalam blok saja, tidak diperkenankan keluar blok, mengingat harus beradaptasi dengan lingkungan lapas. Apakah sudah boleh dikunjungi oleh pihak keluarga pemuda seperti ini Pak? Boleh, tapi atas izin pihak penahan. Ada jadwal-jadwal tertentu? Ada jadwal tertentu terkait hari-hari tahanan atau narapidana yang berkunjung. Tentunya untuk kuasa hukum dipersilakan juga tidak terhitung dengan harinya, kecuali hari libur. Untuk persidangan minggu depan kan Pak, jadi prosedurnya seperti apa? Persidangan itu kita tidak bisa memastikan karena terkait dengan dari pihak kejaksaan dan pengadilan untuk terkait persidangan tersebut. Dari pihak kejaksaan kan sudah menetapkan 7 hari setelah hari ini. Jadi prosedur yang akan dilakukan dari pihak kejaksaan terhadap lapas gitu. Yang pasti nanti dari pihak kejaksaan akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan akan disidangkan di tanggal sekian, hari sekian atau jam sekian. Tentunya kita menunggu surat tersebut untuk pelaksanaan persidangan tersebut, bisa online, bisa offline. Tadi ketika masuk gimana sih Pak? Mungkin ekspresinya Ijong ada terpukul atau gimana Pak? Ketika masuk. Semua tahanan baru yang masuk sini tentunya dalam keadaan sedih, terpukul, dan mengalami shock. Ada yang disampaikan dari yang Bertanya mengenai lapas atau ini kan pertama kali ya. lingkungannya. Tadi yang disampaikan oleh Jong adalah terkait kesehatannya, menderita sedikit gangguan kesehatan. Dan kita sampaikan kita memiliki dokter dan perawat, tenaga medis, dan obat yang berkecukupan untuk melayani kesehatan yang bersangkutan. Dan dalam arti di sini Ijong mencoba ingin mencari obat di luar dari lapas itu seperti apa sih? Beliau hanya memberikan gambaran bahwa beliau menderita penyakit, ada sedikit keluhan dari gangguan kesehatan. Ketika memasuki ruangan tahanan sendiri, mungkin reaksi Ijong atau pertanyaan Ijong di awal itu apa Pak kalau boleh? Saat ini beliau belum masuk ke ruang tahanan karena masih dalam pemeriksaan kesehatan. Terus sudah ada informasi tentang penangguhan penahanan mungkin dari dokter? Untuk terkait hal tersebut kita belum menerima informasi dan bukan kewenangan kita. Terima kasih Pak. Kita menunggu nanti hari ini kita limpah perkara ke pengadilan 7 hari. Dari hari ini akan ditetapkan jadwal sidang. Nanti kita info ke teman-teman untuk melakukan sidang pertama di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. 7 hari setelah hari ini? 7 hari setelah kita pelimpahan ke pengadilan. Untuk kondisi kesehatannya Bang? Untuk kondisi kesehatannya masih dalam keadaan sehat. Kemudian cuman masih karena memar. Kemarin tadi malam dilakukan pemeriksaan di Dr. Siloam. Cuman masih ada bengkak sedikit. Untuk posisi duduk Ijong masih agak kesusahan. Cuman masih ada bengkak aja sedikit. Untuk yang lainnya kesehatannya normal semua berdasarkan hasil daripada keterangan dokter. Pak Madi tadi kan disebutkan kesulitan duduk, ada yang khusus nggak sih mungkin di dalam? Tidak ada kekhususan, semua sama. Cuman di dalam hari ini diperiksa oleh klinik di lapas. Nanti hasilnya biar di lapas sentral sendiri. Karena kita juga menampilkan hasil dari pemeriksaan kita menyatakan sehat ya. Semalam sempat berobat lagi di Siloam, itu apa hasilnya? Hasilnya normal. Cuman diberikan infus, kemudian tidak ada diberikan obat, hanya diberikan antibiotik saja melalui infus. Tapi benar ada indikasi kanker, benar? Kalau kanker sementara belum kelihatan, cuman terindikasi masih sangat kecil. Itu dari keterangan dokter Dio di RSUD Kota Tangerang. Oke, Pak Mada, mungkin penempatan Ijong sendiri mungkin menempati di ruangan apa sementara sampai menunggu? Jadi kalau untuk Ijong dengan rekan-rekan yang lain sama, dilakukan isolasi selama 2 minggu, kemudian baru dipindahkan ke blok
Itu udah SOP biasa di lapas. Isi berapa orang Pak? Satu bloknya sendiri Pak? Kalau blok saya belum tahu ya. Di dalam karena kita tidak masuk ke dalam. Kita batasan kita sampai penyerahan di sini secara administrasi dan kesehatan sudah menyatakan sehat, maka semua kewenangan daripada lapas. Ada yang disampaikan nggak sih Pak dari Ijongnya sendiri? Ijong tetap mengikuti proses hukum, akan tetapi tetap meminta untuk dilakukan penangguhan penahanan. Cuman itu masih kita akan pikirkan ke dalam dulu. Apakah penangguhan penahanan ini mempengaruhi apa tidak terhadap kesehatannya? Yang mengajukan permohonan siapa Pak? Dari pihak pengacara. Dari Polres ke sini Dari pihak keluarga saat ini belum ada kelihatan. Kita masih menunggu juga dari pihak keluarga. Untuk proses penangguhannya masih kita dalami dulu. Pak, kalau untuk inisial S sendiri kan tadi ditaruh di lapas perempuan juga ya? Itu seperti apa Pak? Masih sehat lah. Jadi yang inisial S kondisi dalam keadaan sehat, tidak ada permasalahan. Nanti proses persidangan sama-sama semua tidak ada perbedaan. Pak Made mau menegaskan aja, ini berarti pertama kali Ijong ditahan atau sebelumnya sempat ditahan? Karena sebelumnya wajib lapor ya di Polres. Di tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan. Kemudian setelah dipindahkan dilakukan tahap 2 ke kita melakukan penahanan. Kemudian kita titip di Polres Bandara. Berarti pertama kali di Polres Bandara penahanan. Dari hari Jumat kemarin dari kita titipkan. Berlanjut sampai dengan sekarang di Lapas Pemuda. Pemain sinetron Jonathan Frizzy alias Ijong ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran liquid vape mengandung etomidate. Jonathan Frizzy kini ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin, 14 Juli 2025. Sebelum ditahan, Ijong lebih dulu diperiksa di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ia kemudian dibawa petugas ke Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin siang. Ijong diketahui naik mobil tahanan hijau bertuliskan, Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dia tampak duduk di kursi depan bersama seorang anggota Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Tangerang dan sopir. Di mobil tahanan itu, terlihat 3 tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yakni BTR 26, R 34, dan Eds 37, duduk di mobil bagian belakang mobil dengan penjagaan ketat oleh anggota TNI. Jonathan Frizzy dan rombongan tiba di Lapas Pemuda Kota Tangerang, Senin pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Saat turun dari mobil tahanan, Ijong tampak mengenakan pakaian serba hitam, mulai dari hoodie, kaos, celana, hingga topi. Tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulut Jonathan Frizzy. Ia hanya terdiam sejak naik ke mobil tahanan hingga sampai ke lapas. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang Made Agung Deja mengatakan, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada awal Mei 2025, Jonathan Frizzy hanya dikenakan wajib lapor karena kondisi kesehatannya. Namun, lantaran kesehatan Jonathan Frizzy membaik, dia kini ditahan. Ijong ditahan, enggak ada cek ke rumah sakit lagi karena semua terang benderang, untuk rekernya sudah ada semuanya, kata Made saat ditemui di Lapas Pemuda, Buaran, Kota Tangerang, Senin. Sebelumnya, berkas perkara kasus yang menjerat Jonathan Frizzy dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Kota Tangerang pada Jumat, 11 Juli 2025. Berkas Ijong sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Jonathan Frizzy ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam sindikat peredaran cartridge vape yang berisi liquid mengandung etomidate pada Minggu, 4 Mei 2025. Penangkapan dilakukan di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, setelah polisi lebih dulu meringkus 3 rekan Jonathan, yakni BTR 26, R 34, dan Eds 37. Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satres Narkoba pada Sabtu, 3 Mei 2025, sehari sebelum penangkapannya. Atas perbuatannya, Jonathan Frizzy dijerat pasal 435 subsidiar pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Yungto pasal 55 KUHP.
Dia diancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Jonathan Frizzy alias Ijong, artis yang terkenal membintangi sejumlah sinetron tanah air, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Tangerang, tepatnya pada Senin 14 Juli 2025. Ijong ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran liquid vape yang mengandung etomidate atau obat keras. Sebelum ditahan di Lapas Pemuda Kota Tangerang, ia terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Ijong dibawa ke lapas menaiki mobil tahanan berwarna hijau bertuliskan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dari dalam mobil itu diketahui sudah ada 3 tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus serupa, yaitu BTR 26 tahun, ER 34 tahun, dan EDS 37 tahun. Pada saat turun dari mobil, Ijong tampak tertunduk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun saat ditanyai oleh media. Menurut keterangan Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang, Made Agung Deja, sejak ditetapkan tersangka pada awal Mei 2025 lalu, Ijong hanya dikenakan wajib lapor karena kondisi kesehatannya. Namun karena terkini kondisi Ijong sudah membaik, tersangka kini telah ditahan. Menurut keterangan Made, hasil pemeriksaan dokter menyebut bahwa kondisi Ijong sudah membaik pasca operasi ambeien. Meskipun masih ada pembengkakan pada tubuh tersangka dan Ijong kesulitan duduk. Namun ia menjelaskan tak ada perlakuan khusus bagi tersangka atas kondisinya tersebut lantaran sudah diklaim dalam kondisi sehat. Dia dalam keadaan sehat. Untuk penetapan waktu sendiri, seperti apa sih Pak? Sudah dikasih belum sih? Untuk penetapan penempatan saat ini khusus tahanan baru sesuai SOP kita laksanakan di kamar mengenali masa awal pengenalan lingkungan di dalam lapas. Satu kamar berapa? Satu kamar itu tentatif karena bangunan kami didirikan pada tahun 1924 zaman Belanda, berisi kurang lebih 10 sampai 20 orang. Untuk saat ini kamar maupun ini ada 4 dan terdiri dari 15 tahanan sampai 20. Tentatif itu tergantung dari pelaksanaan putusan hakim dan eksekusi dari kejaksaan, baru kita pindahkan ke blok narapidana. Ini pemeriksaan kesehatan masih berlangsung atau sudah selesai? Saat ini masih berlangsung pemeriksaan dari Jonathan Frizzy. Dengan kondisi yang bisa dibilang masih sakit seperti itu, berarti tidak ada spesial untuk penetapan Pak Hani sendiri ya? Ruangannya? Itu tergantung dari pemeriksaan dokter kami. Tentunya nanti akan kita mintakan second opinion. Jika diperlukan kita rawat di luar, dipemeriksakan di rumah sakit umum daerah setempat, tentunya dengan komunikasi dengan pihak penahan. Saat ini pihak penahan tersebut kejaksaan dari Tangerang Kota. Kalau untuk tahanan baru ini mungkin kegiatannya apa aja sih Pak yang biasa dilakukan di dalam? Menunggu sidang sendiri. Saat ini untuk kegiatan mapenaling tersebut dilaksanakan di dalam blok saja, tidak diperkenankan keluar blok, mengingat harus beradaptasi dengan lingkungan lapas. Apakah sudah boleh dikunjungi oleh pihak keluarga pemuda seperti ini Pak? Boleh, tapi atas izin pihak penahan. Ada jadwal-jadwal tertentu? Ada jadwal tertentu terkait hari-hari tahanan atau narapidana yang berkunjung. Tentunya untuk kuasa hukum dipersilakan juga, tidak terhitung dengan harinya, kecuali hari libur. Untuk persidangan minggu depan kan Pak, itu prosedurnya seperti apa? Persidangan itu kita tidak bisa memastikan karena terkait dengan dari pihak kejaksaan dan pengadilan untuk terkait persidangan tersebut. Dari pihak kejaksaan kan sudah menetapkan 7 hari setelah hari itu. Mungkin prosedur yang akan dilakukan dari pihak kejaksaan terhadap lapas gitu. Yang pasti nanti dari pihak kejaksaan akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan akan disidangkan di tanggal sekian, hari sekian atau jam sekian. Tentunya kita menunggu surat tersebut untuk pelaksanaan persidangan tersebut, bisa online, bisa offline. Tadi ketika masuk gimana sih Pak? Mungkin ekspresinya Ijong ada terpukul atau gimana Pak? Ketika masuk. Semua tahanan baru yang masuk sini tentunya dalam keadaan sedih, terpukul, dan mengalami shock.
ada yang disampaikan dari Ijong sendiri? Bertanya mengenai lapas atau Ini kan pertama kali ya. hubungannya. Tadi yang disampaikan oleh Ijong adalah terkait kesehatannya, menderita sedikit gangguan kesehatan. Dan kita sampaikan kita memiliki dokter dan perawat, tenaga medis, dan obat yang berkecukupan untuk melayani kesehatan yang bersangkutan. Dan dalam hati di sini Ijong mencoba ingin memberikan obat keluar dari lapas itu seperti apa sih? Beliau hanya memberikan gambaran bahwa beliau menderita penyakit, ada sedikit keluhan dari gangguan kesehatan. Ketika memasuki ruangan tahanan sendiri, mungkin reaksi Ijong atau pertanyaan Ijong di awal itu apa Pak kalau boleh? Saat ini beliau belum masuk ke ruang tahanan karena masih dalam pemeriksaan kesehatan. Terus sudah ada informasi tentang penangguhan penahanan itu nggak sih, dokter? Untuk terkait hal tersebut kita belum menerima informasi dan bukan kewenangan kita. Terima kasih Pak. Pak boleh nambah apa? Kita menunggu nanti hari ini kita limpah perkara ke pengadilan 7 hari. Dari hari ini akan ditetapkan jadwal sidang. Nanti kita info teman-teman untuk melakukan sidang pertama di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. 7 hari setelah hari ini? 7 hari setelah kita pelimpahan ke pengadilan. Untuk kondisi kesehatannya Pak? Untuk kondisi kesehatannya masih dalam keadaan sehat. Kemudian cuman masih karena memar. Kemarin tadi malam dilakukan pemeriksaan di Dr. Siloam. Cuman masih ada bengkak sedikit. Untuk posisi duduk Ijong masih agak besar. Cuman masih agak bengkak aja sedikit. Untuk yang lainnya kesehatannya normal semua berdasarkan hasil daripada keterangan dokter. Pak Made tadi kan disebutkan kesulitan duduk, ada yang khusus nggak sih mungkin di dalam? Tidak ada kekhususan, semua sama. Cuman di dalam hari ini diperiksa oleh klinik di lapas. Nanti hasilnya biar di lapas di sini sendiri. Karena kita juga melampirkan hasil dari pemeriksaan kita menyatakan sehat ya. Semalam sempat berobat lagi di Siloam, itu apa hasilnya? Hasilnya normal. Cuman diberikan infus, kemudian tidak ada diberikan obat, hanya diberikan antibiotik saja melalui infus. Tapi benar ada indikasi kanker, benar? Kalau kanker sementara belum kelihatan, cuman terindikasi masih sangat kecil. Itu dari keterangan Dokter Dio di RSUD Kota Tangerang. Oke, Pak Made, mungkin penempatan Ijong sendiri mungkin menempati di ruangan apa sementara sampai menunggu? Jadi kalau untuk Ijong dengan rekan-rekan yang lain sama, dilakukan isolasi selama 2 minggu, kemudian baru dipindahkan ke blok. Itu udah SOP biasa di lapas. Isi berapa orang Pak? Satu bloknya sendiri? Kalau blok saya belum tahu ya. Di dalam karena kita tidak masuk ke dalam. Kita batasan kita sampai penyerahan di sini secara administrasi dan kesehatan sudah menyatakan sehat. Maka semua kewenangan daripada lapas. Ada yang disampaikan nggak sih Pak dari Ijongnya sendiri? Ijong tetap mengikuti proses hukum, akan tetapi tetap meminta untuk dilakukan penangguhan penahanan. Cuman itu masih kita akan pikirkan dulu, kita dalami dulu apakah penangguhan penahanan ini mempengaruhi terhadap kesehatannya. Yang mengajukan permohonan siapa Pak? Dari pihak pengacara. Dari Polres ke sini Dari pihak keluarga saat ini belum ada kelihatan. Kita masih menunggu juga dari pihak keluarga. Nah, untuk proses penangguhannya masih kita dalami dulu. Nah, kalau untuk inisial S sendiri kan tadi ditaruh di lapas perempuan juga ya? Seperti apa Pak? Masih sehat lah. Jadi yang inisial S kondisi dalam keadaan sehat, tidak ada permasalahan. Nanti proses persidangan sama-sama semua tidak ada perbedaan. Pak Made mau menegaskan aja nih, berarti pertama kali Ijong ditahan atau sebelum sempat ditahan? Karena sebelumnya wajib lapor ya di Polres. Di tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan. Kemudian setelah dipindahkan dilakukan tahap 2 ke kita melakukan penahanan. Kemudian kita titip di Polres Bandara. berarti pertama sudah kali berapa lama sendiri di Polres Bandara penahanan? Dari hari Jumat kemarin.